Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore ini kita akan sama-sama sedikit berdiskusi sambil menunggu Piala Dunia ya. Di sana jam berapa Mbak di Indonesia? Sekarang jam 19.48 ini, Mas. Oh, 19.48 ya. 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 Di sini jam ya Allah. Jam 4:30. Ya, 4:30 sore. Oke. Masih sore, masih waktu asar. Kita sedikit akan ngobrol makalahnya Syuruk Naguib. Dia ini dosen di Leicester University di Inggris. Dia orang Mesir yang sepertinya sekarang udah jadi dosen tetap di sana karena kebetulan saya dapat rekomendasi untuk baca ini dari dosennya Mas Muammar Yohana Ping. Jadi saya main ke kantornya beliau, kemudian beliau rekomendasiin ini, dan kebetulan Syuruk Naguib itu supervisornya kawan saya. Jadi saya punya kawan orang Turki namanya Dawud, dia lanjut PhD di Leicester University. Nah, dia kebetulan punya supervisor namanya Syuruk Naguib ya. Ini dia yang akan kita bahas. Intinya presentasinya dalam kajian ini tentang tafsir adabi sastra. Dan menariknya yang saya lihat bagaimana dia membangun sebuah argumentasi dalam menulis, kita bisa belajar di situ. Dia membangun bagaimana Abu Suud itu pertama dijatuhkan sejatuh-jatuhnya, kemudian lambat laun dia diangkat. Bahwa ini loh layak untuk dan perlu untuk dikaji. Nah, sebenarnya itu gaya tulisan lama ya. Orang membangun retorika dengan menjatuhkan kemudian diangkat. Nah, tapi biasanya kan ada kalau orang diplomat mengangkat dulu, kemudian lama-lama dijatuhkan, dikritisi. Nah, ini kebalikannya. Dia menjatuhkan dulu, kemudian dia mengangkat. Nah, ini bisa di-download teman-teman semuanya di internet. Judulnya ini persis, Guiding the Sound Mind, Abu Suud's Tafsir and Rhetorical Interpretation of the Quran in the Post-Classical Period. Nah, ini menarik sekali bagaimana dia berbicara tentang post-classical period. Kita lanjut. Nah, ini abstraknya dia. Tujuan artikelnya adalah mengkaji tafsir pasca klasik. Apa itu pasca klasik? Nanti kita lihat apa yang dia maksud sebagai pasca klasik. Yang umumnya diabaikan dalam kajian tafsir kontemporer dan mencoba mengupas tradisi tafsir yang terbentuk pada tahap ini. Kajian ini mengkaji teks tafsir irsyad dan konteks kemunculannya. Nah, ini kajian sejarahnya sangat kental karena irsyad ini adalah tafsirnya Abu Suud, Irsyadu Aqli Salim. Itu tidak hanya dibahas secara tekstual tafsir tersebut, tetapi bagaimana konteks kelahiran dan kemunculan tafsir tersebut juga dibahas. Kalau orang antropolog, khususnya dalam kajian sosiokultural antropolog, itu manusia itu produk budaya. Begitu juga namanya teks dan karya yang dia lahirkan, itu bukan hal karya yang lahir dalam ruang kosong. Tidak ada karya tafsir atau karya-karya lainnya, bahkan karya buku ya, itu tidak ada yang lahir dalam ruang kosong. Pasti ada struktur sejarah yang mempengaruhi kelahiran dan kemunculan karya tersebut. Nah, Syuruk Naguib ini mengungkap itu, menariknya. Khususnya pada retorika dan tafsir Al-Quran, serta membahas perdebatan intelektual dan pertukaran gagasan yang berperan dalam isu tafsir
yang dimunculkan dalam sarjana Ottoman pada abad ke-16. Makalah ini mencerminkan karakteristik Irsyad sebagai karya tafsir pasca klasik dan menawarkan beberapa pengamatan tentang signifikansi intelektual dan politiknya di dunia Ottoman pada abad ke-16. Nah, dia mengawali paragraf pertama dengan apa sih periodisasi tafsir? Nah, Suruk Nawawi mengatakan bahwa hari ini sarjana tafsir hanya konsentrasi pada isu classical period dan modern period. Ditandai classical period kebanyakan yang membahasnya Tabari, kita sebutkan lebih awal lagi ada Muqatil bin Sulaiman, ada Mujahid, sampai ke Ibnu Katsir pada abad ke-8 atau abad ke-14 Masehinya. Kalau nggak klasik, ya kebanyakan beralih ke modern period, yaitu pada awal kemunculan Abduh dan Rashid Ridha. Sementara di tengah-tengah antara classical period dan modern period, ini kebanyakan menganggapnya sebagai periode of decadency, periode kejumudan. Beberapa sarjana Barat, mengapa disebut periode kejumudan? Karena di sana banyak lahir yang hanya lahir adalah hasyiah atau syarahnya sebuah tafsir, hasyiahnya sebuah tafsir. Nah, mengapa itu terjadi? Nah, Syaruk Nagib akan mengatakan selanjutnya. Nah, ini gambaran geografis bagaimana saat itu tafsir Abu Su'ud atau tafsir Irsyadul Aqlis Salim itu muncul. Tafsir Irsyadul Aqlis Salim itu kan ditulis oleh Abu Su'ud Effendi. Di mana Abu Su'ud Effendi itu saat menulis tafsir, beliau baru diangkat sebagai Syekhul Islam. Apa itu Syekhul Islam? Saya sedikit memberikan gambaran. Jadi pada periode Ottoman itu ada lembaga pemerintahan yang disebut mufti seperti biasa. Nah, di atasnya mufti ada Qaza Asker. Qaza Asker itu Qadi al-Asker yang mengurus militer kodinya. Nah, di atasnya lagi ada, Qadi Asker itu dalam Ottoman itu ada dua. Ada yang bertugas di Rumelia. Rumelia itu Ottoman bagian Eropa. Kemudian ada yang bertugas di Anatolia. Anatolia itu wilayah Ottoman yang ada di bagian Asia. Nah, di atasnya lagi itu namanya Syekhul Islam. Syekhul Islam itu paling tinggi. Syekhul Islam itu ibarat katanya ya MUI lah, ketua MUI-nya misalnya. Tapi Syekhul Islam itu bukan lembaga, tapi satu orang. Hanya satu orang yang berhak mendapatkan gelar Syekhul Islam. Dan pada era Kanuni Sulaiman pada abad ke-16, Abu Su'ud menjadi salah satu Syekhul Islam pada era itu. Dan sepanjang sejarah Ottoman, Abu Su'ud adalah Syekhul Islam paling lama, orang yang paling lama menjabat Syekhul Islam selama 32 tahun. Bayangin. Kemudian, cukup lama Syekhul Islamnya. Syekhul Islam itu punya wewenang yang luar biasa. Termasuk ketika Sultan Sulaiman ingin mengganti penutupnya Ka'bah, merenovasi Ka'bah, merenovasi Masjidil Haram, itu dia tidak akan melakukan renovasi itu kecuali mendapatkan fatwa dari Syekhul Islam. Nah, saat itu Abu Su'ud memberikan fatwa, kemudian renovasi baru dilakukan. Nah, segitu urgensinya fungsi jabatan sosial Abu Su'ud saat itu. Dan beliau baru menulis tafsir Irsyadul Aqlis Salim pada usia 50-an ke atas. Kenapa pertanyaannya? Kenapa
ketika udah sepuh baru menulis. Nah, itu katanya beliau sudah lama ingin menulis tafsir, tetapi karena faktor tugas dari negara yang nggak selesai-selesai, ternyata dia diberikan jabatan yang lebih tinggi. Dia mikir kalau saya nggak menulis ini, saya nggak akan selesaikan ini. Karena Abu Suud ini Syekhul Islam pertama yang pada era Turki Utsmani yang berhasil menghatamkan tafsir, berhasil menulis tafsir dari A sampai Z selesai, itu Abu Suud. Karena sebelumnya, Syekhul Islam sebelumnya itu belum menyelesaikan tafsirnya, udah meninggal duluan. Itu banyak. Nanti kita akan bahas. Nah, Abu Suud ini sarjana terkemuka. Dia selain terkenal di bidang tafsir, juga di bidang hukum Islam, khususnya dalam tradisi mazhab Hanafi. Maaf, saya ralat. Jadi Syekhul Islamnya itu selama 29 tahun. 29 tahun pada abad ke-16. Nah, saking terkenalnya beliau, itu banyak penulis-penulis era itu yang menjulukinya. Nah, kayak sebenarnya ini Haji Khalifah mengatakan bahwa beliau adalah Khatibul Mufassirin. Kemudian Asy-Syaukani mengatakan one of the greatest, most excellent, and most accurate work of tafsir. Karena saat itu Syaukani juga hidup pada abad ke-19 ya, itu masih menikmati irsyad dan sepertinya banyak merujuk ke situ juga. Makanya irsyad, kata beliau, irsyad telah menjangkau semua provinsi dan protektorat Utsmaniyah dan menjadi karya referensi utama untuk berbagai disiplin ilmu. Jadi ceritanya gini, sedikit cerita ya. Ketika Abu Suud itu setelah menyelesaikan, jadi pertama gini, baru nulis tuh sampai setengah, kalau nggak salah pada sampai surat As-Saffat, itu diajukan ke Sultan Sulaiman. Bagus, senang. Kemudian dilanjutkan sampai terakhir, Abu Suud, karena satu-satunya saat itu Syekhul Islam yang berhasil menghatamkan, akhirnya Abu Suud diberikan gaji yang lebih. Dan dengan backingan pemerintah, backingan yang cukup kuat dari dukungan Sultan Sulaiman, setelah menulis itu langsung banyak dikopi oleh dilakukan kopinya bukan karena ini ya, bukan dengan mesin yang hari ini ada gitu ya. Ya kopinya ditulis lagi dengan banyak orang menulis itu dibanyakin, kemudian setelah jadi disebarkan ke seluruh provinsi di wilayah Ottoman. Nah, itulah kenapa Abu Suud itu tafsirnya cukup dikenal, itu karena ada kekuatan pemerintahan di situ, dukungan yang luar biasa saat itu. Nah, kemudian ini dia. Ini si Naguib bilang bahwa irsyad itu kan yang saya bilangkan tadi, irsyad itu karya pertama tafsir yang ditulis oleh Ottoman, Syekhul Islam Ottoman. Karena sebelumnya kayak misalnya Kemal Pasha Zade terkenal juga, tapi ketika menulis itu baru nyampe As-Saffat. Nah, setelah itu meninggal. Nah, kejadian-kejadian seperti ini menjadikan ibrah bagi Abu Suud bahwa waktunya dia menulis meskipun umurnya 50 tahunan ke atas. Jadi di situ semangatnya di situ. Oke. Nah, ini contextualizing irsyad menurut Syuruk Naguib. Jadi selama bertahun-tahun, jadi gini,
dalam muqaddimahnya tafsir Abu Su'ud, Irsyadu Aqlus Salim ila Mazaya Kitabil Karim, dengan terang-terangan Abu Su'ud mengatakan bahwa tafsirnya ini banyak dipengaruhi oleh tafsir Zamakhsyari dan Bedawi. Kenapa banyak dipengaruhi oleh Zamakhsyari dan Bedawi? Kenapa? Karena Abu Su'ud Effendi itu banyak mengajarkan tafsir Al-Kasyaf di perguruan tinggi pada era Ottoman. Oke, seperti perguruan tinggi yang ada di Masjid Fatih. Kenapa di Masjid Fatih? Nah, saya sebutkan nih. Jadi pada era Ottoman, namanya masjid itu punya halaman, di sana ada bangunan, dan bangunan itu dijadikan sebuah madrasah dan perguruan tinggi. Oke. Nah, Abu Su'ud itu mengajar di situ, dan Madrasah Fatih saat itu cukup dikenal. Nah, Haji Khalifah itu juga membenarkan bahwa Al-Kasyaf itu juga diajarkan Abu Su'ud ketika dalam ekspedisi Hungaria. Menarik ini. Jadi Abu Su'ud itu sebelum menjadi Syekhul Islam, itu menjadi sebagai Qadi Askar. Qadinya militer. Ketika dia dalam ekspedisi Hungaria, menaklukkan Hungaria, saat itu dilakukan oleh Kanuni Sultan Sulaiman, dia mengajarkan surat Al-Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina. Dan ketika mengajarkan itu, mengajarkan ke militer, pastinya adalah untuk memberikan semangat dalam ekspedisi ini, dalam penaklukan Hungaria. Kenapa yang disebutkan ini fatahna apa? Karena inna fatahna laka fatham mubina ini kan konteksnya pada Fathul Makkah. Nah, itu digunakan oleh Abu Su'ud untuk memberikan semangat para militer saat itu. Dan itu ditulis dalam hasyiahnya yang berjudul Ma'aqidut Tiraf, maaf itu salah, Ma'aqidut Tiraf fi awali tafsir surah Al-Fatah. Oke. Nah, kemudian Anwar Tanzil wa Asrar Ta'wil karya Baidawi juga punya pengaruh besar pada Abu Su'ud. Kenapa? Jadi gini, Anwar Tanzil wa Asrar Ta'wil itu dijadikan kurikulum dasar pada madrasah-madrasah Ottoman. Sementara Al-Kasyaf itu dijadikan kurikulum untuk perguruan tingginya. Karena sebagaimana kita ketahui, sastra yang ada dalam Al-Kasyaf itu kan lebih susah ya dibandingkan karyanya Baidawi. Baidawi kan lebih simpel. Nah, yang tafsir Baidawi itu digunakan untuk madrasah yang biasa, yang level ibtidai gitu kan. Kemudian untuk ketika udah naik ke atas, itu diajarkannya kasyaf. Nah, menariknya, kalau kita membaca tafsir Abu Su'ud, kemudian di sampingnya dibuka tafsir Baidawi, di sampingnya buka tafsir Al-Kasyaf, itu ada korelasi di antara ketiga tafsir itu. Nah, ini yang ingin disampaikan oleh Syuruq Naguib. Tetapi sejauh yang saya tahu, secara persentase, Abu Su'ud banyak dipengaruhi oleh Baidawi dibanding Kasyaf. Kenapa? Menurut saya, Baidawi itu lebih berpengaruh pada Abu Su'ud. Abu Su'ud itu sejak kecil banyak belajar Baidawi dari bapaknya. Nah, bapaknya ini juga menulis hasyiah ala Baidawi. Jadi hasyiah ala tafsir Baidawi itu ada karyanya bapaknya Abu Su'ud. Nah, saking kentalnya dengan Baidawi, itulah pengaruh Baidawi ada di tafsir Abu Su'ud itu. Nah, tujuan Syuruq Naguib mengatakan bahwa tujuan artikel atau makalahnya ini menjelajahi status penafsir dan penerimaan karyanya sebagaimana ditafsirkan dalam narasi diri genre oleh tafsir biografi, penyusunan, dan bibliografi.
Kita udah mengatakan itu tentang biografi. Kemudian menyelidiki keterkaitan sejarah irsyad dengan tafsir lain, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, dan menguraikan perdebatan tentang retorika yang menginformasikan pendekatan exegesis irsyad. Nah, nanti kita ini poin 3 yang kita ungkap. Ah, ini yang saya tadi bahwa jadi gini, kajian sastra Arab itu juga terkenal pada era post-classical period. Jadi kebutuhan mendasar mempelajari bahasa Arab untuk pendidikan agama yang meliputi tafsir, hadis, hukum itu ada saat itu. Kemudian munculnya sistem perguruan tinggi, madrasah, sebagai penyedia utama pengatur pendidikan agama, kemudian pelembagaan keutamaan studi bahasa di perguruan tinggi, dan munculnya perguruan tinggi Utsmaniyah sebagai salah satu jalur utama untuk masuk dan bangkit dalam hierarki administrasi Kesultanan Utsmaniyah. Saya ingin bercerita. Jadi di masyarakat Ottoman itu juga ada kelas sosial. Kalau kita dulu di Indonesia mengenal ada kasta Brahmana, yang paling bawah misalnya Sudra, misalnya gitu ya. Di Ottoman juga ada. Yang paling tinggi itu disebut dengan askari. Nah, itu yang menduduki di askari itu adalah yang pertama adalah petinggi kerajaan. Nah, di bawah petinggi kerajaan ada namanya ilmiye atau ulama, orang yang punya ilmu. Di bawah ilmiye itu ada ini memur. Memur itu kayak PNS-nya, PNS. Nah, dalam lingkup ini kelompok askari atau daulat, disebutnya daulat, itu mereka nggak diambil pajak secara kelas sosial tinggi. Nah, di bawahnya ini adalah orang-orang rakyat biasa, pedagang, petani, yang kemudian pebisnis yang ada di kota, terus orang-orang desa yang tidak punya jabatan, itu menempati urutan yang nomor 2, yang paling bawah. Nah, di sini menariknya masyarakat Ottoman itu untuk menjadi punya menempati di urutan yang pertama, kelas sosial pertama, salah satu yang diperhitungkan adalah kemampuan bahasa Arab, kemampuan sastranya. Ketika seseorang punya sastra yang tinggi, itu sangat diperhatikan oleh kerajaan saat itu. Nah, itulah kenapa kajian sastra Arab pada era Ottoman itu juga sangat diperhatikan. Nah, di sini ada korelasinya. Kenapa Zamakhsyari saat itu cukup populer di perguruan tinggi di Ottoman? Karena Zamakhsyari kajian sastranya juga tinggi, yang diliputi dengan kajian tafsir. Nah, nanti saya ingin bicara soal itu. Nah, ini dia salah satu subbab yang ditulis oleh Syuruk Naguib, The Post-Classical Controversy on Metaphor and Abu Su'ud's Contribution on it. Studi retorika, kata Syuruk Naguib, studi retorika antara abad ke-14 dan 16 itu berkisar pada klasifikasi berbagai jenis metafora. Masalah mendasar justru terletak di persinggungan antara retorika dan tafsir yang secara luas didefinisikan tentang hubungan antara teori, metafora, dan hermeneutika Al-Quran. Pertanyaannya, apakah perangkat teori atau tamthil harus dimasukkan ke dalam teori isti'arah, metafora satu kata meminjam secara harfiah. Jadi kalau kita belajar di pesantren, kita pernah belajar di pesantren tentang balaghah, itu kan ada namanya tamthil, ada isti'arah gitu kan. Nah,
sejak era abad ke-14 sampai ke-16 itu menjadi diskusi yang cukup diperhatikan untuk ya saya sebutkan karena tadi ada faktor sosial saat itu sehingga diskursus ini sangat penting bagi mereka katanya. Nah, di sini Abu Su'ud itu banyak dipengaruhi juga oleh Abdul Qahir Al-Jurjani. Jurjani itu membedakan antara isti'arah dan tamsil misalnya. Isti'arah, kata Al-Jurjani, metafora sederhana yang muncul di tingkat leksikal yang melibatkan peminjaman kata untuk arti selain arti aslinya, karena hubungan yang nyata antara keduanya seperti dalam contoh, saya melihat singa misalnya. Itu maksudnya adalah saya melihat pria yang memiliki keberanian atribut singa yang paling jelas misalnya. Nah, sementara tamsil itu komposit yang terdiri dari satu atau lebih kalimat. Misalnya, dan melibatkan perbandingan antara dua kondisi yang berbeda. Seperti misalnya ya, busur telah diambil oleh pembuatnya. Itu mengacu pada kembalinya kehalifahan, ke khalifah yang berhak, ke pemimpin yang berhak. Nah, menarik nih. Jadi kalau misalnya dalam dunia metafora bahasa Arab itu ada dua hal yang dipisahkan menurut Jurjani ya. Jadi aku melihat singa, itu kan sering tuh, anta kal asad, kamu tuh seperti singa, itu kan dalam pelajaran balaghah dulu kan sebutkan seperti itu. Anta kal asad, itu namanya ista'arah misalnya. Sementara tamsil itu lebih, kamu itu berdiri, kaki kamu berdiri satu di depan dan satu di belakang. Itu artinya kamu tuh orang pelin-pelan, nggak punya pendirian untuk mengambil keputusan. Itu ada banyak dalam sastra dalam kajian-kajian sastra Arab. Di Turki hari ini ternyata mereka juga masih menggunakan tradisi itu. Hari ini. Contoh ya, ada istilah inek gibisin. Inek itu artinya sapi. Gibisin itu kamu seperti. Nah, kamu seperti sapi. Itu sering mereka katakan. Artinya apa? Sapi itu bagi orang Turki itu adalah hewan yang tekun, yang ulet, karena ketika mencari makan kepalanya ke bawah terus. Makanya disebut kamu seperti sapi. Itu berarti kamu rajin. Nah, hari ini tradisi-tradisi isti'arah itu masih saya lihat. Inek gibisin. Makanya mahasiswa yang rajin itu disebut inek. Di Turki sebutannya inek. Inek itu sapi. Makanya ada istilah inek bayramı. Hari raya sapi. Itu bukan hari raya memotong sapi, tapi mereka mahasiswa yang telah bersusah payah mengikuti ujian, kemudian mereka lulus, nah, mereka merayakan sebagai buat mereka, dan itu disebut dengan hari raya sapi, inek bayramı. Hal-hal seperti itu masih ada di Turki. Jadi layaknya di negeri-negeri bangsa Arab. Nah, sementara kata Naguib, Syakaki itu menganggap isti'arah sebagai bentuk fundamental dari metafora di mana tamsil harus diklasifikasikan. Nah, puncaknya adalah bagaimana pergeseran dalam kontroversi ini secara historis menurut Naguib itu diwujudkan, terjadi debat pada abad ke-14. Itu antara Taftazani, sarjana Persia, dengan Syarif Al-Jurjani. Ingat, ini bukan Abdul Qahir Al-Jurjani ya. Jadi Abdul Qahir Al-Jurjani sebelumnya,
Kemudian era setelahnya itu ada namanya Taftazani dan Syarif Al-Jurjani. Nah, itu mereka berdebat terkait dengan isu ini. Kemudian pada era Abu Su'ud itu juga terjadi perdebatan antara Abu Su'ud dengan Tashkandi, Muhammad bin Kamal At-Tashkandi. Ini ceritanya gini, Tashkandi ini berangkat haji. Tashkandi ini ada di wilayah Persia, oke. Kemudian Abu Su'ud ada di Istanbul. Ketika pulang haji, Tashkandi ini sempat main ke rumahnya Abu Su'ud. Sebenarnya antara Tashkandi dan Abu Su'ud itu bersaudara, saudara dari jalur ibu. Nah, Tashkandi ketika disuguhi makanan itu sempat diskusinya lumayan matang saat itu. Dia bilang, kamu Abu Su'ud milih antara Al-Jurjani atau siapa tadi? Taftazani. Jadi antara Syakaki atau Abdul Qahir Al-Jurjani misalnya, yang era sebelumnya. Nah, kemudian si Tashkandi itu mengatakan bahwa kebenaran dan dominasi pandangan Taftazani merupakan pandangan dari para penafsir otoritatif sebelumnya, seperti Baidawi. Nah, menurut Tashkandi, makna majemuk dapat digali dari satu kata. Misalnya, keadaan hidup terdiri dari beberapa hal. Tubuh yang tumbuh, merasakan, dan bergerak secara sukarela. Semuanya merupakan aspek dan gagasan tunggal manusia. Sementara Abu Su'ud mengatakan bahwa isti'arah tabaiyah adalah struktur kata tunggal, sedangkan tamsil secara tata bahasa secara ini digabungkan. Tafsir Al-Quran menurut Abu Su'ud tidak bergantung pada ahli logika yang mengangkang antara oposisi dan definisi, tetapi pada ahli retorika arbabul balaghah, karena mereka mendalami makna khusus, efek, special meanings, and beneficial effects dari bahasa Al-Quran. Nah, intinya gini, Tashkandi itu lebih banyak dipengaruhi oleh Taftazani, oke? Taftazani banyak dipengaruhi oleh ahli logika, lebih banyak dikenal di bidang kalam. Sementara Abu Su'ud itu lebih menahan diri dengan memegang teguh prinsip-prinsipnya Al-Jurjani, bahwa jadi Tashkandi itu kan mengatakan satu kata dalam Al-Quran itu bisa menginikan banyak hal. Misalnya tadi singa. Singa itu tidak hanya gagah, tidak hanya berani, tapi bisa jadi ganas, bisa jadi menakutkan. Itu menurut Tashkandi. Sementara Abu Su'ud, satu kata tidak banyak melahirkan, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh tamsil. Tamsil itu bagaimana ayat itu dibaca secara keseluruhan, seperti yang akan kita baca ini, itu di situ jadi penafsiran itu lebih banyak dipengaruhi oleh retorika arbabul balaghah daripada ahli manteknya, daripada manteknya. Nanti lebih jelasnya kita akan melihat ketika di contohnya. Nah, kita ingin Syuruk Nagoib itu memberikan contoh praktek pada retorika ini dengan memberikan contoh surat Al-Ahzab ayat 71-72. Sangat simpel. Jadi makalahnya dia itu kan tebalnya 52, tapi intinya adalah mengungkap penafsiran Zamakhsyari, Baidawi, dan Abu Su'ud pada Al-Ahzab ayat 71 dan 72.
Saya ingin melihat ininya, penafsirannya secara langsung, teman-teman. Pertama, yang dia kaji adalah penafsirannya Zamakhsyari di sini. Jadi gini, sebenarnya tujuan dari Syurukna Goib itu mengkritisi pendapat-pendapat bahwa Abu Su'ud itu tafsirnya hanya menjiplak tafsir Zamakhsyari dan Baidawi. Jadi beberapa kritikus mengatakan bahwa tafsir Abu Su'ud itu copy paste-nya Zamakhsyari dan Baidawi. Dan saya itu ketika membaca tafsir Abu Su'ud itu banyak sekali yang memang letterlek dengan Baidawi, lebih banyak ke Baidawi ya. Tetapi dalam satu kasus ini, surat Al-Ahzab 772, Abu Su'ud itu berhasil mengkolaborasikan. Kemudian dia memberikan penafsiran baru, di mana penafsiran itu adalah pengaruh dari background-nya dia sebagai Syekhul Islam. Kita bisa lihat ini ya, ayatnya ya. Nah, ini ayat yang ditafsirkan oleh yang dikaji oleh Syurukna Goib. Bismillahirrahmanirrahim. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna 'aradna al-amanata ila as-samawati wal ardi wal jibali fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sebenarnya yang dikaji benar-benar oleh Syurukna Goib itu ayat keduanya, yang 72. Yaitu mengisahkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menawarkan amanah kepada langit dan bumi dan gunung, tetapi mereka tidak ingin memikulnya, artinya mereka menolaknya. Namun demikian, manusia mau memikul amanah tersebut. Nah, konteks ini Zamakhsyari itu menawarkan dua hal penafsiran yang berbeda. Oke. Maaf ya, saya kayaknya harus nyalain lampu dulu karena jadi Zamakhsyari dalam ayat ini menawarkan dua penafsiran, dua pandangan. Kita baca. Kalau kita melihat cara penulisan Zamakhsyari dengan Baidawi dan Abu Su'ud sangat berbeda gaya bahasa mereka. Sedikit saja ya, mungkin saya nggak baca semuanya. Pertama, ini dari awal deh. Waqila islahul a'mali taufiq fil maji biha solihah mardiyah wa hadhil ayah muqarrarah allati qablaha.
Jadi ayat ini, ayat tentang tadi, itu berkaitan dengan ayat sebelumnya. Yang bunyinya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ayat ini berkaitan dengan cerita Zainab dan Rasul, di mana banyak orang yang saat itu menggunjing Rasul. Nah, kenapa qawlan sadida? Nah, itu berterusan sama yang ini, ayat yang 71. Nah, وهذه على الأمر باتقاء الله تعالى في حفظ اللسان. Kan yang saya sebutkan tadi, untuk menjaga lisan. Saya ingin langsung ke teman-teman. Bahwa ayat ini yang saya sebutkan tadi ya, dia menawarkan dua penafsiran yang berbeda. Maaf. Nah, di sini penekanan yang disebutkan dalam makalahnya Syuruk Nabawi, Masyari mengatakan bahwa amanah yang disebut amanah adalah at-ta'ah. Fa'azama amruha wa fakhama sya'nuha wa fihi ini wajhani. Ini dia. Intinya di sini. Penafsiran pertama yang dia tawarkan, anna hadhil ajramul idham minas samawat wal ard wal jibal qad inqadat li amrillahi azza wa jalla inqiyadan mithluha. Pertama, bahwa benda-benda besar seperti ini, seperti ya benda besar langit, bumi dan gunung itu mematuhi perintah Allah sesuai dengan sifatnya dan pola yang terlihat sebagai makhluk yang mati. Karena tidak menentang, mereka tidak akan menentang keagungan Allah dalam cara melakukan sesuatu dan menata dalam berbagai keadaan dan berbagai cara. Bagaimana mungkin? Jadi dia bilang gini intinya, bahwa langit, bumi, dan gunung ini adalah benda mati. Mereka tidak akan bisa melakukan mengeyel atau melakukan sesuatu yang sifatnya aktif sebagai wujud menerima perintah Allah. Jadi ini adalah bahasa kias kata dia. Sementara manusia itu bisa melakukannya. Nah, dia memberikan beberapa idiom yang ada dalam tradisi Arab. Contohnya gini. Ulanun hadil amanah wa muhtamil laha, misalnya gitu. Si Anu mengambil amanah, dia masih membawanya. Kemudian ada satu lagi yang idiom yang dia ungkapkan menarik. Aku kalladzi la tamlikul has nafsahu wa tafarrudu 'indal mahfadat tikaif. Kitaif. Artinya saudaramu itu yang mampu menahan amarah meskipun banyak hal yang menyebabkan dia marah dan nafsunya itu nggak bisa dikendalikan, tapi dia tetap tidak marah. Artinya gini, Zamakhsyari itu mencoba memberikan tamsil dalam penafsiran ini dengan memberikan banyak-banyak perumpamaan. Contoh satu lagi, ketika yang saya ini,
Wa nahnu hadha minal kalamil kathir fi lisanil Arab. Wa ma ja'a al-Qur'an illa ala tariqihim wa assalibihim min dhalik qawlihim law qila lisyam aina tadhhab. Jadi bahwa ungkapan-ungkapan tamsil itu banyak ditemukan dalam tradisi Arab. Contoh, lemak itu ditanya, kamu kemana? Lemak. Kemudian lemak akan mengatakan, saya akan pergi ke lekukan-lekukan tubuh. Artinya apa? Kadang sisi jelek itu, keburukan itu menjadikan kecantikan itu berkurang. Tapi dia selalu mengatakan hal-hal yang bersifat tamsil seperti itu. Nah, menurut Zamakhsyari, bahwa ungkapan ini, ungkapan penawaran amanah kepada benda-benda langit, bumi, kemudian gunung, itu adalah tamsil. Nah, tidak mungkin mereka menerimanya. Makanya manusia yang akan menerimanya. Nah, pada pandangan yang kedua, itu hampir sama juga. Di situ dia menguatkan. Oke. Nah, sementara pada tafsir Baidawi itu tidak sama sekali membahas tentang tamsil. Tafsir Baidawi itu sangat-sangat simpel bahasanya. Namun, di sini tafsir Baidawi ada hal yang menarik yang saya garis kuningin ini. Waqila al-murad bil amanah at-ta'ah allati ta'amud tabi'iyah wal ikhtiyariyah. Bahwa yang dimaksud dengan amanah adalah ketaatan yang sifatnya natural dan kegigihan, ikhtiar. Nah, di sini yang terakhir ini, wala'ala al-murad al-amanah al-aql atau taklif, bahwa amanah itu juga ada aspek akal dan tanggung jawab taklif. Ini yang menjadikan sangat mempengaruhi penafsiran Abu Su'ud. Tadi dalam tafsir Zamakhsyari tidak ada istilah taklif misalnya. Kemudian pada tafsir Abu Su'ud, ini ada istilah bahwa yang disebut dengan amanah, ma yujabuha min at-taklif asy-syar'iyyah wa su'ubah amriha bi tariqit tamthil ma'al idzan. Nah, di sini ada istilah at-taklif syar'iyyah, tanggung jawab agama. Saya melihat Abu Su'ud itu mencoba mengkolaborasi, bahkan Syuruk Nagoib juga mengatakan itu, mengkolaborasi antara Zamakhsyari yang tamsilnya, kemudian aspek hukum yang diambil dari Baidawi. Nah, saya mengatakan bahwa itu tidak bisa lari dari pengaruhnya dia sebagai Syekhul Islam, tanggung jawab sosial yang dia emban ketika menulis tafsir ini. Oke. Kembali lagi, ini adalah analisisnya Syuruk Nagoib. Jadi ayat tersebut menurut Zamakhsyari merujuk pada ketaatan entitas kosmik pada Tuhan dengan satu-satunya cara yang sesuai bagi mereka, yaitu sebagai benda mati mereka tidak mampu menolak kehendak Tuhan untuk menciptakan atau melakukan mengemban amanah. Mengundang entitas kosmik untuk membawa amanah, penolakan mereka dan ketakutan mereka terhadapnya harus dipahami secara majazi, yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang kedua, tafsir kedua diajukan oleh Zamakhsyari mengalihkan perhatian dari memikul dalam arti tidak terpenuhi menjadi memikul sebagai indikasi dari besarnya kewajiban manusia dan beratnya beban ini. Jadi yang kedua ini mengatakan bahwa tanggung jawab yang
tawarkan kepada manusia itu sangat besar. Bahkan makhluk sebesar gunung, bumi, dan langit pun tidak. Ini yang ditekankan oleh Masyari. Ciptaan yang paling sulit menahan diri dari menanggung dan menegakkan secara mandiri, sedangkan manusia yang membawanya meskipun lemah, kemudian gagal memenuhinya. Makanya setelah pada terakhir ayat ini kan disebut manusia zalim. Kenapa zalim? Karena manusia lupa atau tidak memenuhi janjinya. Nah, kemudian menurut Baidawi lebih simpel lagi, Nagui mengatakan bahwa Baidawi menghilangkan terminologi yang terkait teori takhayal, taswir atau tamsil, tidak digunakan pada penafsiran ayat ini. Meskipun demikian, Baidawi tetap mengatakan bahwa amanah sebagai ketaatan. Nah, ini pijakan awalnya. Jadi Baidawi juga banyak melihat Zamakhsyari, ketika Zamakhsyari mengatakan bahwa amanah adalah taat, Baidawi juga mengatakan sama, taat. Dia memproduksi dengan beberapa perbaikan kecil parafrase Zamakhsyari atas ayat tersebut. Menurut interpretasi keduanya, bahwa kepercayaan begitu besar sehingga jika ditawarkan pada entitas kosmik besar ini, yaitu langit, bumi, dan gunung, andaikan mereka memiliki indera dan persepsi, mereka akan menolaknya dan takut menanggungnya. Namun demikian, manusia mau membawanya meskipun lemah. Nah, dan manusia digambarkan sebagai orang bodoh karena kebanyakan orang gagal memenuhi kepercayaan ini. Nah, sementara di Abu Su'ud ini disebutkan tadi, analisis kontekstual Abu Su'ud terhadap Al-Ahzab ayat 72 melampaui hubungan leksikal sederhana yang dibangun oleh dua pendahulunya, di mana mereka membaca kata amanah sebagai menandakan ketaatan. Dalam parafrasenya, ketaatan lebih dari makna kepercayaan yang ia usulkan untuk dibaca lebih spesifik pada kewajiban agama yang tadi disebutkan at-takalif asy-syar'iyyah. Dan itu hal yang orisinal dari Abu Su'ud itu, at-takalif asy-syar'iyyah, ketika pendahulunya tidak mengatakan tentang at-takalif asy-syar'iyyah. Maka makna dari semua ini adalah bahwa kepercayaan begitu besar sehingga jika badan kosmis yang besar ini, model kekuatan dan ketangguhan, dipercayakan untuk menjalankan kewajiban agama dan mereka memiliki indera, sama persis dengan Baidawi, terkait andaikan langit bumi itu memiliki indera, maka mereka akan menolaknya. Jadi meskipun Abu Su'ud memberikan sedikit hal yang baru tentang takalif asy-syar'iyyah, uslubnya itu kadang hampir plek dengan Baidawi. Ini yang menjadikan orang-orang mengkritiknya. Tuh. Dan ini sama persis dengan yang Baidawi itu, yang disebutkan tadi. Oke, jadi begitu kurang lebihnya. Teman-teman, terkait dengan makalah yang ditulis sama Syuruk Naguib ini. Jadi saya berikan konklusi, Syuruk Naguib ini saya lihat background pendidikannya adalah sastra Arab. Maka dari itu dia lebih banyak mengkritisi atau mengkaji Abu Su'ud itu dari sisi sastranya. Oke. Terlepas dari itu, memang di Mesir sendiri, ada beberapa mahasiswa yang saya ajak diskusi, itu ketika melihat Abu Su'ud itu ya yang dilihat adalah sastranya. Namun demikian, saya sedikit bercerita, kebetulan saya pun menulis tentang Abu Su'ud, tetapi tidak dalam konteks sastranya.
Namun dalam konteks bagaimana tanggung jawab dia sebagai Syekhul Islam itu mempengaruhi objektivitasnya dalam menulis tafsir. Tapi itu saya tidak akan bicara di forum ini, insya Allah next time, karena kita hari ini fokus pada Syuruk Naguib. Namun demikian Syuruk Naguib tetap kajian lumayan komprehensif karena dia banyak mengkaji tentang Jurjani, Abdul Qahir Al-Jurjani, kemudian Taftazani, banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang hidup pada era post klasikal yang dia singgung. Recommended untuk dibaca lebih lanjut. Terima kasih. Mungkin cukup sekian. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, menarik Zamakhsyari juga Al-Baidawi. Oke, mungkin ada yang mau dikonfirmasi, mau ditanyakan, mau didiskusikan, silahkan. Ya, mungkin untuk mengawali Mas ya, untuk mengawali. Tadi memang ya di penjelasannya itu kan saya melihat di judulnya itu kan rhetorical interpretation. Tadi sudah disampaikan dan dikonfirmasi mengenai ini retorisnya ya, segi retorisnya. Tapi di judul juga ada post classical period. Itu yang saya belum yang saya dari tadi simak belum saya dapati secara rinci gitu mengenai post classical period, karena tadi kan memang kita umumnya kan lebih ke biasanya klasik sama modern gitu kan. Nah, post classical period tadi masih sedikit mungkin bisa diperjelas gitu. Oke. Terima kasih ininya. Jadi Syuruk Naguib itu menyinggung periodisasi ini, bahwa dia mengatakan sebenarnya periodisasi ini banyak versinya. Oke. Namun kebanyakan secara umum post classical period itu menurut para sejarawan itu berada pada era di antara penaklukan Baghdad pada tahun 1258, artinya abad ke-13, dan penaklukan Ottoman terhadap Mamluk. Mamluk itu terjadi pada tahun 1516, pada abad ke-16, dilakukan oleh Yawuz Sultan Selim. Kemudian setelah memasuki era ini, jadi ada rentan ya, ada rentan antara kapan post classical period itu dimulai. Jadi umumnya para sejarawan mengatakan post classical period itu antara abad ke-13 pada penaklukan Baghdad dan penaklukan Ottoman terhadap Mamluk, abad ke-16. Setelah itu disebut post classical period. Kapan habisnya? Habisnya itu rata-rata mengatakan bahwa post classical period itu selesai pada era invasi Bonaparte ke Mesir pada tahun 1798. Nah, menariknya ketika awal post classical period itu kita anggaplah abad ke-16, era Ottoman menaklukkan Mamluk. Jadi Ottoman itu menaklukkan Mamluk pada era Yawuz Sultan Selim. Yawuz Sultan Selim adalah bapaknya Sultan Sulaiman Al-Qanuni, di mana itu adalah bosnya Abu Su'ud. Itu mengapa si Abu Su'ud itu masuk dalam post-classical period menurut klasifikasi ini. Nah, menariknya, sedikit bicara soal sejarah. Ketika Yawuz Sultan Salim itu menaklukkan Mamluk, itu kan sampai ke Mesir. Ketika Mamluk itu tumbang, kemudian
Haramain, Al-Haramain itu kan Makkah dan Madinah, itu kan awalnya berada di bawah Mamluk. Ketika itu Haramain Makkah langsung secara otomatis di bawah kekuasaannya Ottoman. Oke, jadi Ottoman nggak pernah menaklukkan Makkah dan Madinah secara langsung, namun menaklukkan Makkah dan Madinah melalui Mamluk. Mamluknya ditumbangkan, maka Makkah dan Madinah langsung direbus sama Ottoman. Dan sejak itu, jadi di Ottoman itu kan lahir abad ke-13 kurang lebih ya. Kemudian baru disebut sebagai Khalifatul fil Ard itu setelah Mamluk itu ditaklukkan, karena hadiah Mamluk itu kan Al-Haramain. Ketika Al-Haramain itu ada di bawah Ottoman, itu baru disebut Khalifah Utsmaniyah. Nah, di situ ceritanya. Dan di situ pengaruh sosial yang luar biasa. Kemudian pengaruh kedudukan Syekhul Islam yang cukup tinggi. Bayangkan dong, Mamluk udah diituin, kemudian Syekhul Islam makin tinggi dong, tanggung jawabnya. Di situ Abu Su'ud menulis tafsirnya Irsyadul Aqlis Salim. Makanya itu disebut Syuruk Nagoib mengatakan Abu Su'ud ada di era post classical period gitu. Kurang lebih gitu. Oke. Jadi ada ini ya, maksudnya per klasifikasi periode. Kalau mengikuti ini kan berarti nanti bisa jadi tafsir-tafsir yang lain, misalnya selain irsyadnya Abu Su'ud, kalau memang mau diklasifikasikan mengikuti ini, bisa jadi kan ada tafsir yang lain juga masuk ke periode ini gitu kan. Oke, yang lain mungkin bisa yang lain, misal ada yang mau mengomentari atau bertanya atau yang lainnya silahkan. Di sini ada Mas Yahya, ada Mbak Ulia, ada yang lain, ada Mbak Sita, Mas Sita ini Mbak Sita juga kabarnya juga sudah pernah ke Turki atau mau ke Turki ya? Atau saya yang salah dengar kabar? Oke. Silakan Mbak Ulia mungkin mau memberikan komentar atau yang lainnya. Kalau kajian ya. Kalau di Turki sendiri gimana Mas Musi? Gimana? Enggak, tadi mengenai klasifikasi itu ya. Kalau di Turki sendiri yang sezaman ya, yang sezaman dengan atau yang lainnya lah ya. Kitab tafsir yang lainnya yang kira-kira sezaman dengan ini tafsir Irsyadul Aqlis Salim ini. Apakah juga memang pada masa itu tafsir-tafsirnya itu kitab tafsir yang muncul pada saat itu modelnya memang retoris gitu ya, atau bagaimana? Ada yang sezaman dengan ini, saya lupa ya Allah. Itu persis sezaman dengan Abu Su'ud. Jadi Abu Su'ud itu di Istanbul. Istanbul itu ibarat Jakarta ya. Ada yang menulis di daerah Konya. Ya Allah, kita pernah diskusi itu. Konya. Jadi Konya itu antara Istanbul itu cukup jauh, ibarat Jakarta di Istanbulnya, Konya ada di misalnya di Semarangnya katakanlah gitu. Nah, itu nuansanya lebih ke sufi, ke tasawuf. Jadi menarik gini. Tradisi keagamaan Ottoman itu sangat kental dengan tradisi tasawuf. Katakanlah Maulana Jalaluddin Rumi itu kan meninggalnya di Konya ya, di Turki. Pengaruh-pengaruh pemikiran tasawuf itu sangat kental. Tetapi Abu Su'ud ketika dihadapkan dengan tasawuf itu tidak banyak merespon secara positif. Karena Abu Su'ud itu ada di posisi sebagai mufti yang lebih menitik beratkan pada syariat. Nah, ini sebenarnya menarik. Ada yang menulis dan itu sangat kental dengan tasawuf. Nah, nanti saya sebutkan aja. Saya lupa benar. Jadi intinya adalah
corak tafsir pada era Ottoman itu sangat dipengaruhi oleh Zamakhsyari dan Baidawi. Kemudian Ar-Razi sangat mempengaruhi juga. Hal yang menarik adalah bagaimana mungkin sebuah era Ottoman itu kan secara prinsip keagamaan itu menganut mazhab Hanafi, di mana mazhab Hanafi adalah mazhab resmi negara saat itu. Sementara Baidawi adalah seorang Syafi'i. Bayangkan, tafsir yang bercorak Syafi'i itu sangat diterima dengan baik di lingkungan masyarakat yang banyak menganut Hanafi. Itu kan luar biasa. Makanya saya sempat berpikir bagaimana menyambungkan tradisi tafsir di Turki era Ottoman dengan tradisi di Indonesia. Katakanlah memang cukup jauh ya rentan waktunya, tetapi ada hal yang sama. Benang merahnya adalah di tafsir Baidawi. Karena setahu saya tafsir Baidawi juga sangat diterima, direspon baik oleh tradisi Nusantara, tafsir Nusantara. Dan itu juga direspon baik sama Ottoman saat itu. Jadi garis merahnya di situ, di Baidawi. Namun demikian, secara diskursus teologis mereka sangat dipengaruhi oleh Maturidi. Satu hal ya, satu contoh. Ketika Abu Su'ud bicara tentang pernikahan beda agama, itu secara jelas Abu Su'ud mengatakan ketika yang menikah adalah agama Samawi, cowoknya adalah muslimnya, cowoknya muslim, ceweknya muslimah, itu secara terang-terang tidak apa-apa. Kemudian penafsiran yang menarik adalah bagaimana dia menghalalkan hasil sesembelihan hewan yang dilakukan oleh non-muslim, sekalipun ketika menyembelih itu tidak menyebutkan bismillah kan, non-muslim. Tetapi selagi itu yang menyembelih adalah Nasrani atau Yahudi atau yang agama Samawi, itu tetap dianggap halal dalam pemikiran Abu Su'ud. Kalau nggak salah dalam penafsiran di surat Al-Bayyinah. Itu secara jelas mengatakan seperti itu. Dan itu berbeda halnya dengan pemikiran Syafi'i. Jadi meskipun Baidawi itu dianggap sebagai rujukan penting dalam tafsir Baidawi, tafsir Abu Su'ud tidak menerima secara mentah-mentah. Dia masih menyeleksi. Kenapa? Karena dia lahir dan besar dan bertugas sebagai seorang qadhi di mazhab Hanafi. Oke. Jadi itulah yang saya sebutkan. Tidak ada ada banyak pengaruh sosial yang mempengaruhi penafsiran seseorang, termasuk Abu Su'ud itu. Oke. Tapi memang dua mufasir tadi itu yang dominan gitu, dominan mempengaruhi di kitabnya Abu Su'ud. Oke, silakan. Sangat menarik ya, ternyata banyak ini memang pengaruh tapi masih difilter juga gitu ya. Oke. Silakan teman-teman langsung di ini aja, langsung di langsung di open mic-nya aja kalau memang mau mengomentari. Iya, kayaknya banyak sesepuh ini. Iya, makanya saya juga sungkan. Monggo para sesepuh, saya ingin belajar malah, jujur. Kalau ada salah, mohon saya diperbaiki. Sesepuhnya ini minta dipanggil langsung sepertinya. Oh ya. Panggil namanya. Ini ada Mbak Masita, Mas Yahya, Mbak Ulia, banyak sekali ini. Ya, silakan. Saya sekarang gini, kalau karena nggak ada yang nanya, ya gimana Mbak?
Punten. Enggak. Ini sebenarnya saya nggak mengikuti banyak tafsir-tafsir Turki. Cuman yang saya tadi juga masuk Zoom juga terlambat. Cuman ada hal penting yang saya pelajari dari penjelasan Mas Mugzi ini tadi, bahwa mungkin ini ya yang kemarin-kemarin disebut sama Mas siapa, Muammar itu di webnya itu, bahwa ketika mengkaji suatu tafsir itu bersumber dari tafsir apa misalnya, maka itu bagusnya untuk memperlihatkan. Jadi tadi Naqib Sur kan memperlihatkan bahwa yang bagian at-takalif asy-syar'iyyah dia ngambil dari A misalnya kan, kemudian dari Zamakhsyari, kemudian yang bagian yang belakangnya ngambil dari Al-Baidawi. Nah, ini mungkin bisa kita garis bawahi dan bisa dipopulerkan begitu ketika membahas tentang, kan seringkali kalau dibahas di tulisan-tulisan bahasa Indonesia biasanya ini sumbernya bil ma'thur atau biroi gitu, tanpa dengan menjelaskan biroinya itu sebelah mana, kemudian misalnya sumbernya dari kitab klasik apa. Nah, dia itu apakah bersumber dalam bentuk mengkritisi, menambahkan dan lain sebagainya. Jadi ini buat saya sih ini ya apa penting gitu untuk model-model kajian biar lebih efektif gitu. Makasih sekali lagi Mas Mugzi. Makasih Mbak Ulia responnya. Ya, jadi Syuruk Nagoib itu kalau kita baca itu makalahnya udah di-share sama Mbak Ulia ya, bisa di-download. Itu bagaimana dia membangun argumentasi itu sangat cukup rapi menurut saya. Rapi itu contohnya gini, dia membangun argumentasi membandingkan antara 3 tafsir itu tidak langsung ke Abu Su'ud, meskipun objek utamanya adalah Abu Su'ud, tetapi dia membangunnya dari bagaimana penafsiran Zamakhsyari. Kemudian Zamakhsyari, setelah Zamakhsyari Baidawi. Artinya di situ saya melihat ketika kita membandingkan sebuah tafsir, itu harus kita bandingkan sesuai dengan runtutan waktu masa mereka hidup. Yang lebih lama mana? Misalnya dalam kasus ini, dalam 3 kasus ini adalah Zamakhsyari. Ketika Zamakhsyari ya Zamakhsyari dulu. Maka kemudian baru Baidawi, kemudian baru Abu Su'ud. Ketika kita melihat membandingkan secara kronologis waktu itu, maka akan terbangun sebuah bagaimana sih argumentasi itu muncul. Nah, kayak misalnya gitu. Bagaimana saat itu Zamakhsyari mengatakan bahwa al-amanah at-ta'ah misalnya. Naqib mengatakan itu. Kemudian Baidawi setelahnya Zamakhsyari juga mengatakan al-amanah at-ta'ah. Tetapi dia menyebutkan al-amanah at-ta'ah, kemudian al-aql wa taklif. Nah, ada unsur akal, kemudian ada unsur taklifnya. Kemudian Abu Su'ud eranya setelahnya juga baru mengatakan at-taklif asy-syar'iyyah. Oke. Jadi ada runtutan bagaimana menarik itu yang digarisbawahi sama Mbak Ulia. Matur suwun sangat ini Mbak Ulia. Kalau memang sesepuh itu ngomong bisa langsung tercerahkan gitu ya. Ada yang memang perlu ditandai gitu ya. Makanya dari tadi saya panggil-panggil. Sesepuh ya. Memang sesepuh bukan berarti sepuh loh Mbak. Oke. Mungkin ada lain yang mau menggarisbawahi lagi atau memberi catatan terhadap tadi. Silakan langsung di open mic-nya aja. Selain selain Irsyadul Aqli, tafsirnya itu Abu Su'ud, ada karya lain Mas Muzi yang Ya, misalnya ada. paralel gitu, mendukung atau
Oh, tadi itu ya, Ada hasyiahnya tadi itu ya sebelumnya ya, tentang hasyiah penafsiran ya. tadi. Jadi yang sangat dipengaruhi oleh Abu Su'ud juga ada eranya setelah Abu Su'ud itu ada namanya Ismail Al-Bursawi. Ismail Al-Bursawi juga punya tafsir. Kemudian itu sangat-sangat banyak terpengaruh oleh Abu Su'ud. Kemudian pada era modern, Turki modern itu ada namanya Hamdi Yazar. Hamdi Yazar itu punya tafsir dan itu tafsirnya juga sangat dipengaruhi oleh Abu Su'ud, kemudian Razi, kemudian Zamakhsyari dan Baidawi. Saya gini, memang hasanah tafsir Turki itu sebenarnya kaya, cuma belum banyak yang mengeksplor dengan bahasa yang bisa dicapai. Misalnya bahasa Inggris, itu ada yang nulis tentang tafsir Turki dengan bahasa Inggris, itu ada namanya Johanna Ping. Johanna Ping juga pernah menulis itu. Cuma yang menulis dengan bahasa Indonesia memang belum. Ya, semoga kedepannya teman-teman Indonesia yang kuliah di Turki ini mau mengenalkan satu persatu lah, at least. Karena sayangnya gini, ketika teman-teman Indonesia yang kuliah ke luar negeri, itu rata-rata diminta oleh dosennya untuk menulis tentang tafsir hasanah Indonesia, mengenalkan tafsir Indonesia ke luar negeri. Itu rata-rata seperti itu, banyak sekali. Bahkan di Turki juga banyak yang diminta seperti itu. Saya pun sama gitu, saya pun diminta. Cuma saya mengatakan saya jauh-jauh ke Indonesia, dari Indonesia ke Turki, saya ingin belajar dari Turki untuk bisa dibawa ke Indonesia. Tuh. Ya itu tergantung ini ya, personnya masing-masing sebenarnya. Ada yang ini kayaknya. Chatting. Iya Mas, itu ada yang di chat, ada yang nanya di chat. Dari Moh Aristo. Ya. Saya bacakan ya. Oke, ini makasih banget itu Pak Aristo. Dikatakan Abu Su'ud merupakan seorang qadi bermazhab Hanafi sosiografis di sana dan corak sastra yang begitu kental. Pertanyaannya, bagaimana penafsiran Abu Su'ud ketika mengenai ayat-ayat hukum? Apakah ia akan tetap mendukung mazhab Hanafi atau malah sebaliknya? Dan apakah penafsiran yang dilakukannya dalam ayat-ayat hukum masih kental dengan nuansa sastranya? Terima kasih, mohon maaf. Oke. Insya Allah nanti kalau ada waktu yang lebih, saya ingin bicara, cuma bukan di forum ini, cuma saya sedikit berikan bocoran bahwa pada prinsipnya seorang penafsir, seorang mufasir itu tidak bisa lepas dari pengaruh sosial kultur yang ada di saat itu. Abu Su'ud itu lahir dan besar di lingkungan Hanafi. Meskipun dia mempelajari, bahkan bapaknya juga menulis tentang hasyiah tentang tafsir Baidawi. Menarik halnya adalah pada satu sisi Abu Su'ud itu banyak mengutip Baidawi. Namun demikian, ketika dia mengutip Baidawi itu ketika menulis gini, dia ingin merepresentasikan diri sebagai Syarah Syafi'i loh. Nah, itu ketika Abu Su'ud juga sama. Dia mengatakan dengan ungkapan ain dana, selalu mengatakan itu ketika menulis tafsir terkait dengan ayat-ayat hukum. Ain dana itu artinya menurut kami mazhab Syafi'i. Menurut kami mazhab Hanafi. Jadi, ketika kita membaca tafsir Abu Su'ud, itu kita langsung memahami, oh ini loh tafsir pemikiran yang bercorak Hanafi loh. Itu kental sekali.
Bagaimana dengan karya terkait dengan kajian sastrawinya? Ada. Ketika contoh ya, ketika dia membahas tentang makna Arafat, tentang ayat haji. Itu ketika dia mengatakan Arafat, dia membahasnya secara terperinci secara kata per kata. Arafat, bahwa Arafat itu adalah araftu. Araftu adalah saya mengetahui. Di situ adalah at-ta'rif bainan nas, kata dia. Bagaimana manusia itu berkumpul di tempat itu dan saling mengenal. Makanya disebut dengan Arafat. Itu kan kajian bahasa yang ditulis murni oleh Abu Su'ud, dan itu tidak mengutip dari Zamakhsyari dan Baidawi. Karena ketika saya membandingkan dengan Zamakhsyari dan Baidawi, keduanya tidak mengatakan itu. Jadi Abu Su'ud ada hal-hal yang origin dari dia, tapi memang ada juga yang dia kutip dari pendahulunya. Nah, tentang Arafat tadi yang menarik. Bagaimana dia menjelaskan kata Arafat. Arafat itu pertemuan antara Nabi Adam dan Hawa. Nah, dia menyebutkan itu. Dia menjelaskan Arafat itu dari sisi bahasa, kemudian dikaitkan dengan sisi sejarahnya. Nah, jadi kurang lebih gitu. Terima kasih. Ya, Pak Ars itu tadi sudah dijawab. Apa ada komentar balik, Pak Ars itu? Pak Aristo ya, maaf. Pak Aristo, silakan. Ada komentar lagi. Kayaknya Mas Muzi ngomongin masalah, ngomongin masalah tadi pengaruh atau penafsiran yang tentang hukum itu ada nulis sendiri gitu ya tentang itu ya. Kenapa nggak bisa kemudian akan nanti disampaikan di forum lain atau bagaimana? Kok belum ini gitu. Oke. Yaudah. Jadi gini, saya cerita aja sambil santai. Oke, cerita. Jadi cerita sama Mbak Lima tuh. Jadi gini, ketika saya memilih kajian tentang Abu Su'ud, jadi gini, saya itu hadir, saya menulis sebagai foreign, sebagai orang asing. Karena kita misalnya di Indonesia lebih lengkap dengan tradisi Syafi'i. Ketika datang ke sini, saya itu orang asing dalam mazhab Hanafi. Makanya ketika saya melihat tafsir Abu Su'ud, saya melihatnya sebagai orang asing. Saya bukan Hanafian misalnya. Karena saya baru mempelajari Hanafiyah di sini misalnya kan. Nah, perspektif itu sangat penting. Jadi ketika kita menulis, itu kan ada, meskipun kita misalnya gini, seorang muslim itu menulis tentang kajian tafsir itu biasanya perspektifnya berbeda dengan teman-teman sarjana barat yang non muslim ketika menulis tentang kajian tafsir, karena mereka perspektif orang asing gitu kan. Nah, outsider dan insider itu sangat penting. Meskipun katakanlah kita muslim, saya muslim di sini menulis itu, tetapi saya menempatkan diri sebagai orang asing. Nah, ternyata perspektif itu sangat penting menjadi modal awal ketika menulis segala hal ya misalnya. Nah, di situ saya menulis tentang Abu Su'ud, mempelajari dari nol bagaimana konteks sosiokultur itu sangat mempengaruhinya. Andaikan Abu Su'ud itu lahir di Indonesia, dia akan menulis irsyad dengan corak lain. Saya yakin itu. Semuanya seperti itu. Andaikan Tobari itu bukan lahir di daerah Persia, atau hidup di daerah Persia, dia akan melakukan hal yang lain misalnya. Nah, kondisi-kondisi sosiokultur ini sangat penting untuk dipelajari, seharusnya untuk dipelajari terlebih dahulu ketika kita membaca sebuah karya tafsir. Namun, kajian ini itu hari ini maaf sekali tidak banyak yang melakukannya. Jadi, saya menyebutnya gini, ma fit tafsir, ma haulat tafsir.
Mahfi tafsir itu banyak banget yang mengkaji. Misalnya membandingkan antara tafsir A dan B. Kemudian kajian surat A secara leksikal, secara teori secara ijaz, secara hukum atau secara apa. Tetapi dalam kajian mahfi tafsir itu banyak banget. Tetapi yang mengkaji mahaula tafsir itu saya boleh mengatakan mungkin tidak sebanyak mahfi tafsir. Nah, kegelisahan itu menjadi modal saya ketika saya menulis disertasi. Bahwa ini loh yang perlu kita kembangkan dalam studi tafsir yang tidak kalah pentingnya. Dan ternyata hal itu diapresiasi yang baik oleh para penguji. Maaf sekali di Turki itu kebanyakan karya-karya disertasi atau tesis atau penelitian-penelitian dalam lingkup tafsir itu kebanyakan mengkaji tentang ulumul Quran misalnya kajian nasah dalam tafsir ABCD, kajian i'jaz dalam tafsir ABCD, itu banyak banget diteliti. Namun demikian jarang yang mengkaji living Quran di sini belum ada. Makanya di Indonesia keren, di sini belum. Di sini ada tentang din sosiologi atau religious sosiologi agama, itu di sini ada, atau din antropologi, religion of anthropology, itu ada. Tetapi yang living Quran yang mengkaji secara ini saya lihat belum setenar Indonesia. Jadi kurang lebih intinya berangkat dari kegelisahan akademik bahwa kajian sosiokultural, kajian mahaula tafsir itu penting, sehingga saya menulis itu dalam konteks tafsir Abu Su'ud. Gitu. Oke, ini sekilas tentang bagaimana studi tafsir di Turki, gitu ya. Maksudnya apa saja yang dibahas yang sering diangkat di situ. Dan Mas Muzi berhasil memperkenalkan tafsir Abu Su'ud ke kita semua. Ya. Oke. Dan memang seperti Imam Al-Qurtubi dalam dalam kitabnya itu, Al-Qurtubi itu Hanafi ya, Hanafi apa? Imam Al-Qurtubi Hanafi atau Maliki ya. Tapi di situ kan juga dalam beliau ketika menyampaikan pendapat-pendapat tentang suatu ayat yang di situ ada nuansa hukumnya, itu pun tidak selalu sepakat dengan dengan madhabnya begitu, tapi juga dengan madhab yang lain gitu, misalnya madhab Syafi'i dan lain. Cuma memang tidak banyak juga dalam maksudnya tidak selalu gitu. Cuma dijelaskan pakai madhab ini gitu. Setahu saya juga begitu ya di Al-Qurtubi. Ini ada pertanyaan lagi Mas Muzi dari Mas Nurwatoni Janhari. Apakah kitab tafsir bin Ma'thur juga dipengaruhi terhadap hal-hal haulat tafsir? Oke, menarik pertanyaannya saya kira. Berarti tafsir bin Ma'thur ya, riwayat yang diambil itu apakah juga dipengaruhi oleh ini haulat tafsir itu? Bagaimana Mas Muzi? Masih mute Mas Muzi? Maaf, ya. Suara saya ada. Nah, jadi ada buku bagus bahasa Arab. Itu judulnya Ikhtilaful Mufassirin Asbabuhu wa Asraruhu. Penulisnya namanya Su'ud bin Abdullah Al-Funaisan. Itu bagus, itu bisa recommended banget untuk dibaca. Ikhtilaful Mufassirin Asbabuhu wa Asraruhu. Jadi dia mengungkap
Al-Funesan ini mengungkap apa penyebab perbedaan dalam dunia tafsir. Kurang lebih dia menyebutkan ada dua hal. Pertama adalah yang terkait dengan qiraat, kemudian hakikat, majaz, umum, khusus, mutlak, muqayyad, mujmal. Tema-tema ini juga mempengaruhi, dan mutasyabih misalnya. Oke. Yang ketiga, yang kedua, jadi dia bilang gini, ada namanya sebab umum dan sebab khusus. Saya ulangi lagi. Menurut Al-Funesan, sebab umum itu apa? Sebab umum itu ada qiraat yang berbeda, mustasyrak, lafaz mustasyraknya berbeda, hakikat majaznya berbeda, umum khususnya berbeda, kemudian sampai pada titik mutasyabihnya berbeda, pada aspek bahasanya berbeda, dan riwayatnya berbeda. Itu umum ya. Kemudian pada aspek khusus, itu kata Al-Funesan, aspek khusus itu ada sanad. Bagaimana seorang mufasir itu melihat suatu sanad dan matannya, itu kan kadang berbeda-beda. Kemudian tasyri' seperti qiyas, al-maslahatul mursalah, al-istishab misalnya. Kemudian ada yang lebih mengerucut lagi, perbedaan background mazhab fikihnya, mazhab kalamnya, teologinya. Itu sangat mempengaruhi. Nah, perbedaan pemilihan sanad, matan, itu masuk pada penyebab khusus. Nah, ini yang saya sebutkan, bahwa pada tafsir bil maksur juga ada loh faktor ini, kurang lebih gitu. Al-Funesan mengatakan bahwa mufasir A dan B bisa jadi berbeda pemilih sanadnya, saya gitu. Dan itu dengan tafsir, bagaimana dia mengaji oleh umat dan maka oleh penafsir lain. Nah, saya recommended itu. Saya nanti Juni. Baik. Tadi terakhir suara Mas Muzi putus-putus. Oke. Begitu ya Mas Nurwatoni. Ada komentar balik Mas Nurwatoni terkait ini pertanyaannya. Jadi aspek khususnya masuk aspek khusus ya. Maksudnya melihat sanad dari jalur siapa, mungkin begitu ya, Mas Muzi ya. Iya, ya betul. Oke. Itu bisa. Ya, gimana Mas Muzi? Teman-teman bisa download itu bukunya di internet, Ikhtilaful Mufassirin Asbabuhu wa Asraruhu. Maaf, itu saya nulis dengan transliterasi Turki. Nah, Ikhtilaful Mufassirin wa Asbabuhu wa Asraruhu. Kurang lebih gitu. Oh, V itu berarti wa ya. VE. Ya, V itu wa itu. Wa asraruhu. Karena dalam bahasa Turki itu nggak ada W itu, nggak ada W itu. Jadi W itu ya V itu. Wa asraruhu. Persiapan mungkin di sini Anda yang mau melanjutkan studi di Turki juga, silahkan Mas Muzi terbuka untuk ditanyai. Gitu ya Mas. Oke, ini ada Mbak Ulia. Bagaimana kultur sosial keagamaan di Turki saat ini? Oke, kalau merujuk ke tulisan Feglis Corner, banyak mufasir di era kontemporer dipengaruhi oleh tokoh-tokoh revisionis. Misal Mehmet Bahçeci yang dipengaruhi oleh Fazlur Rahman. Silakan Mas Muzi.
Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Felix Corner itu dosen kami. Beliau dosen terbang. Kadang datang di Angkara Univ. Saya pernah ikut sekali kelasnya. Dan Mehmet Pacaci juga dosen kami di Angkara Univ. Jadi saya melihat gini, kajian tafsir di Turki era Turki Republik ya, yang mau keluar dari insider ke outsider itu hanya beberapa kampus. Saya melihatnya ada arus besar itu ada di Ankara University dan Istanbul University. Kenapa? Sementara di beberapa kampus yang lain itu masih menikmati. Nah, saya bilang menikmati sebagai insider, mengkaji tafsir secara hati-hatilah dalam kata kutip ya. Sementara teman-teman di Ankara Univ termasuk Felix Corner itu menulis bagus tentang hermeneutik Al-Quran di era Turki Republik dalam bahasa Inggris, itu sangat kental dengan historicity dan historicism. Jadi saya sering diskusi sama dosen saya yang menggaungkan historicity dan historicism. Dalam bahasa Turkinya tarikh salik. Tarikh itu kan bahasa Arab ya, tarikh kan. Di bahasa Turki kan tarikh salik. Itu kurang lebih gini. Beliau selalu mengatakan aspek terpenting dalam hermeneutika adalah historicity. Oleh karena itu, seorang sarjana tafsir nggak boleh melupakan atau melepaskan diri dari aspek itu ketika menulis kajian studi tentang studi tafsir. Dan sayang sekali, ketika kita menawarkan konsep historicism di Turki sendiri, itu masih banyak kalangan yang menolaknya. Bahkan ya, ada satu univ, saya tidak ingin menyebutkan, itu yang di luar dua kota ini, Ankara dan Istanbul, itu menyebutkan lulusan Ankara Univ itu sebagai orientalis. Kenapa kami disebut orientalis? Karena kita menawarkan hal yang buat mereka adalah hal yang kurang mereka sukai, tanda kutip ya. Seperti kajian historicity, bagaimana teks itu dikaji secara histori, secara hermeneutik. Itu maaf sekali, ada beberapa kalangan yang menolaknya. Dan orang-orang yang menolaknya ini menyebut kami sebagai orientalis, karena kita outsider, katakanlah. Seperti itu. Katakanlah, ini Ankara Univ ini beda gitu. Menyebutnya beda dalam tanda kutip ya, beda. Dan itu arus itu sangat kencang, masih terasa kencang sampai hari ini. Oleh karena itu, namun demikian, dengan seiringannya waktu, kita menyebutnya Ankara Okul, Ankara School. Ankara School ini banyak mencoba lewat berbagai media, termasuk media TV juga, itu banyak menjadi pembicara. Alhasil, saya melihat kajian historicism itu secara tidak langsung itu masuk dalam cara berpikir masyarakat sini. Saya melihatnya ke arah situ. Jadi jangan menyebutkan tarikh salik karena itu sangat sensitif. Tetapi bagaimana kita mencoba untuk mengajak mereka berpikir secara historis, itu mereka suka. Nah, di situ ada celah kami untuk menyebarkan virus-virus cinta dalam kajian studi tafsir. Oke, terima kasih Mas Muzi. Tepat ya ketika Mbak Oli yang bertanya, karena ini langsung sanadnya nyambung ke Pak Felix Corner ya. Langsung ke muridnya ternyata. Tanya ke muridnya. Oke, ini ada pertanyaan lagi, Mas Muzi. Apa penyebab para pengkaji tafsir tidak banyak melirik dan memperkenalkan tafsir Turki di kancah internasional?
Padahal Turki pernah menjadi pusat pemerintahan Islam. Justru lebih populer Durrul Mansur karya Suyuti yang hidup sezaman dengan Nah, Abu Su'ud. menarik. Jadi gini, tidak semua mufasir Turki itu menulis tafsirnya dengan bahasa Arab. Pertama itu. Hanya beberapa, termasuk Abu Su'ud. Abu Su'ud. Pun, kenapa Abu Su'ud tidak setenar yang sezamannya misalnya ya? Kalau kita membaca tafsir Abu Su'ud, maaf sekali, bahasa Arabnya cukup rumit. Rumit. Saya itu lebih enak baca Zamakhsyari dan Baidawi. Jujur, lebih enak lagi Baidawi. Karena Baidawi bahasa Arabnya sangat santai dan enak dinikmati, enak dimakan lah istilahnya gitu. Di atasnya itu ada Zamakhsyari. Zamakhsyari masih enak dimakan. Tapi udah kalau ke Abu Su'ud, teman-teman bisa melihat. Bisa coba aja. Mungkin bisa download di internet kan ada tuh bahasa di Maktabah atau Takfikiyah. Apa itu? Itu ada ya. Maktabah Waqfiyah. Waqfiyah. Oh ya, Maktabah Waqfiyah. Itu ada Abu Su'ud. Itu kalau kita udah membaca itu bahasanya lumayan. Bahkan teman-teman dosen di Turki itu juga masih menganggap bahwa Abu Su'ud itu tafsir yang susah untuk dibaca. Secara bahasanya yang agak beda gitu. Agak bahasa Arabnya agak beda. Saya juga kurang tahu itu faktor apa ya maksudnya. Mungkin salah satunya adalah faktor bahasa. Sehingga para pengkaji itu pasti lebih memilih kitab tafsir yang bahasanya yang enak dinikmatin. Muqatil bin Sulaiman itu enak banget misalnya. Secara meskipun Muqatil bin Sulaiman era tabi'in ya, enak banget. Tetapi saya merasakan begitu. Jadi S2 saya menulis tentang Muqatil bin Sulaiman. Ketika nulis Muqatil bin Sulaiman itu enak sekali. Bahkan dalam berapa bulan itu, Muqatil itu kan kurang lebih ada 4 jilid ya. 4 jilid saya bisa hatamin. Tetapi kalau Abu Su'ud itu lumayan lama. Secara saya kurang tahu, apa karena faktor sastranya yang dia tulis terlalu tinggi, itu juga bisa jadi. Nah, yang kedua adalah Abu Su'ud hanya beberapa yang mau mengkaji ya. Tetapi satu hal yang teman-teman bisa lihat yang menggunakan bahasa Inggris nih, ada disertasi bagus sekali dan dia namanya Halil Shimshek, disertasinya bimbingan Walid Saleh. Beliau menulis tentang Abu Su'ud dan itu smoothly, bahasa Inggrisnya enak. Kita bisa mempelajari Abu Su'ud itu dari beliau. Namanya Halil Shimshek. Nulis disertasinya di bawah bimbingan Walid Saleh dan itu diakui oleh dosen-dosen di Turki. Saya melihatnya karena faktor bahasa itu. Terima kasih. Oke. Ini ada lagi Mas Muzi. Dari Mas Yahya ya. Saya dari awal belum mendengar namanya Zahabi terkait tesis tentang pengaruh Al-Kashaf dalam Anwarut Tanzil dengan hilangnya I'tizalah. Apakah penulis artikel maksudnya Syuruk Naqib tadi tidak mengutip Az-Zahabi? Iya. Wah, salam hormat Pak Yahya senior ini. Syuruk Naqib nggak menyinggung tentang Zahabi itu. Kemudian I'tizal juga sepertinya saya melihat tidak menyinggung karena Syuruk Naqib itu hanya melihat dari aspek retorika bahasanya. Itu. Jadi cuma kalau saya boleh sharing, kan yang dikaji adalah Abu Su'ud ya.
Abu Su'ud itu secara retorika bahasa itu memang banyak terpengaruh oleh Al-Kashaf. Tetapi secara teologis Abu Su'ud itu menolak. Nah, menariknya gini. Jadi di satu sisi dia mengambil satu keuntungan, di satu sisi dia menolaknya tentang itizal khususnya. Itizal. Itu sangat kental di hasyiahnya Abu Su'ud yang berjudul ya Allah, yang dia tulis ketika mengekspedisi Hungaria. Ada hasyiahnya terkenal tentang fi awali surah Al-Fatah, tentang Zamakhsyari, tetapi beliau nulis hasyiah khusus untuk itu ayat pertama surat Al-Fatah, inna fatahna laka fatham mubina. Nah, dia secara keras menekankan bahwa, nah, menariknya Zamakhsyari ketika mau mengkritisi cara menulisnya hampir kayak Suruk Naguib. Dia jelaskan dulu apa sih Zamakhsyari mengatakan, bahwa Zamakhsyari mengatakan inna fatahna laka fatham mubina adalah ya dinas, ada peran manusia di situ. Peran manusia menentukan kemenangan sebuah ekspedisi. Nah, di situ dikritisi oleh Abu Su'ud. Abu Su'ud mengatakan inna fatahna laka fatham mubina adalah wa'dullah. Itu adalah janji Tuhan. Karena ketika Futuhiyah itu belum terjadi, itu ayat itu turun. Ayat itu turun sebelum Fathul Makkah. Maka, namun demikian, menariknya di situ menggunakan fi'il madhi, inna fatahna laka fatham mubina. Kenapa fatahna? Kata Abu Su'ud, hadza wa'dullah. Ini adalah janji Tuhan bahwa akan terjadi futuhiyat. Nah, di sini dia mengkritisi itu, mengkritisi Zamakhsyari, mengkritisi teologi itizalnya. Dia jadi di Suruk Naguib itu enggak menyentuh tentang itu, tentang Az-Zahabi dan itizal. Kurang lebih kita. Matur suwun Pak Yahya. Salam hormat. Matur suwun. Oke, terima kasih Mas Yahya, terima kasih juga Mas Fungsi. Akhirnya Abu Su'ud kan ada menempatkan dirinya ada di mana gitu di antara dua pendahulunya yang dibuat referensi oleh Abu Su'ud gitu ya Mas Fungsi ya. Mungkin sekalian Mas Fungsi karena sudah jam 9:30 mungkin ada pernyataan penutup begitu sebelum ini, atau saya tawarkan ada yang mau menanyakan lagi, silakan. Kalau memang nggak ada, biar ada pernyataan penutup ya dari Mas Fungsi. Silakan. Oke. Terima kasih Allah Raza. Jadi begini, ini pernyataan dan kegelisahan ya. Saya mohon pencerahan kepada senior-senior yang ada di sini. Jujur saya kurang tahu bagaimana perkembangan studi tafsir di Indonesia. Saya ingin belajar dari para sesepuh dan semoga diberikan kesempatan untuk belajar dari sesepuh. Namun demikian, dalam perjalanan saya menemukan satu hal yang menjadikan kegelisahan. Ketika saya belajar di Jogja misalnya, saya banyak dikenalkan dengan banyak teori ABCD gitu ya. Oh iya. Ya, makasih Mbak Ulia. Az-Zahabi itu mengklasifikasikan tafsir Abu Su'ud itu, ya Allah, ada istilahnya. Jadi beliau tuh menyetarakan dengan beberapa tafsir yang mengkolaborasikan antara riwayat dan diroyah, antara sanad matan riwayat dengan aspek ro'yunya, akalnya. Itu
Zahabi itu memasukkan Abu Su'ud ke dalam, kalau nggak salah, 9 besar mufasir. Di antaranya adalah Abu Su'ud yang paling terakhir, maaf, bukan yang paling terakhir, di tengah-tengah. Terus selain itu ada namanya Ar-Razi, kemudian ya, Al-Alusi, dari aspek itunya. Bagaimana Abu Su'ud itu menggabungkan antara aspek riwayat dan itunya akalnya. Cuma bagaimana, apakah itu bisa dimiripkan dengan Baidawi? Saya lihat Baidawi lebih populer dari, kalau kita bandingkan dengan hasyiahnya ya. Hasyiah Abu Su'ud banyak, tapi saya melihat kalau dikalkulasikan ya, kalau secara kasat mata dikalkulasikan Baidawi masih banyak. Secara nominal ya, secara nominal angka jumlah. Cuma kalau secara itu ya, klasifikasinya Abu Su'ud itu dalam perspektifnya Az-Zahabi itu masuk dalam tafsir yang menggabungkan antara riwayat dan dirayah. Kurang lebih gitu. Oke, saya penutup ya. Matur suwun sangat ini Mbak Ulia, Mas Yahya, dan para senior lainnya. Saya harap kajian-kajian seperti ini, Nun, yang membumikan kajian-kajian tafsir klasik yang dianggap angker karena terlalu klasik, itu semoga tetap jalan. Saya ibaratkan gini, saya itu selalu mengibaratkan sebuah pohon. Pohon itu ada, katakanlah pohon apel, pohon mangga. Ada buah mangga. Mangga itu adalah buah dari sebuah pemikiran, sementara tafsir klasik adalah akarnya. Sebuah pohon itu tidak akan kuat ketika ditiup kena angin, topan, dan lain sebagainya. Ketika akarnya nggak kuat, maka pohon itu akan mudah tumbang. Nah, ibarat kata itu, tradisi tafsir itu tidak akan kuat ketika akarnya tidak dipelajari secara matang. Makanya di tengah arus modernisasi, di tengah arus orang berpikir secara pragmatis, ternyata komunitas Nun, IAI Indonesia ini masih memegang idealismenya untuk tetap belajar dulu akarnya, baru batangnya, baru pohonnya, ibarat gitu ya. Kalau mau pohon yang pohonnya ini yang manis, buahnya manis, ya pohonnya harus benar. Pohonnya harus benar, ya akarnya harus kuat. Nah, ibarat gitu. Nah, tafsir klasik itu ibarat akarnya. Dan akarnya itu memang nggak kelihatan, tapi itu menjadi fondasi awal sebuah pemikiran atau peradaban dalam tradisi keilmuan. Kurang lebih gitu. Oke. Terima kasih dengan penutupnya yang luar biasa Mas Fauzi, dan materinya juga yang sangat mantap gitu. Samping juga memperkenalkan kita kepada kajian tafsir di Turki juga ya, termasuk kitab tafsir yang diperkenalkan, yang didiskusikan malam ini. Sekali lagi terima kasih Mas Fauzi, terima kasih, lancar semuanya aktivitasnya dan kegiatan lainnya. Teman-teman senior dan teman-teman yang lainnya, terima kasih juga sudah bergabung. Sampai jumpa di ayat reading grup berikutnya. Saya sebagai moderator mohon maaf, moderator yang gugup dan gagap ini ya, mohon maaf. Sekali lagi, keren moderatornya, matur suwun nih. Matur suwun, Mbak. Sama-sama Mas Fauzi, mohon maaf. Ya, sekali lagi terima kasih teman-teman. Saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, apunten. Terima kasih. Pangestunipun.